Aku utusan untuk menghancurkan kalian. Dendam. Tiba-tiba Ismi kesurupan. Pantesan ya, saya itu rumah tangga dengan dia, saya nggak bahagia, saya ngerasa kayak nggak dianggap. Tidak akan ada kebahagiaan. Mau kemana? Dia mau ngejar bayinya. Ya, Sobat Mata Langit, sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa untuk terus dukung dan doakan kami, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Dan jangan lupa untuk share terus channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kehadiran sepasang suami istri dan juga anaknya yang sangat lucu dari Rangkas Bitung, Banten. Dia adalah Mas Ebing dan juga Mbak Kiki. Nah, sebenarnya Mbak Kiki ini sudah pernah menghubungi saya sejak belum lahir bayinya, ingin berobat. Tapi entah kenapa selalu ada halangan dan akhirnya alhamdulillah nyampe juga ke sini. Bisa langsung diceritakan Mbak Kiki apa yang dirasakan sehingga pengen banget ketemu sama Panglima Langit? Mungkin merasa sakit-sakitan, terus dalam rumah tangga selalu berantem terus, nggak cocok aja, kayak nggak ada kecocokan gitu lah ya. Masih baru ya, rumah tangga berapa lama? Setahun lebih ya. Terus masalah rezeki juga seret juga, terutama suami ya, itu yang saya alamin. Terus nggak tenang hidup, sesak, pikiran saya tuh kosong gitu Mbak Ratna. Terus katanya sakit kepala tuh nggak lagi berhenti. Sakit kepala itu luar biasa ya, bahkan nah di sini kayak sakit kepalanya itu kayak ngegigit gitu, nggak ada berhenti, nanti jeda sampai 2 menit nanti sakit lagi. Bahkan saya udah berobat ya, bahkan sama dokter dikasih obat vertigo, obat vitamin, tapi nggak ada reaksinya, sakitnya luar biasa. Terus katanya mau kemari juga banyak halangannya. Nah, pas mau kesini juga saya sebelumnya malamnya saya kontak Mbak Ratna, tiba-tiba saya ngerasain kayak di jalan panas gitu anak, terus muntah, sempat berhenti juga beberapa kali gitu. Kasihan, ini badannya anget ya. Sebelum kemarin sehat ya badannya. Sebelum kesini anget, sehat, cuman panas itu pas dari semalam ya, pas janjian sama Mbak Ratna mau kesini itu udah mulai panas. Sampai tadi panas, muntah gitu ada aja, terus dada saya tiba-tiba duduk gitu. Sampai sini. Iya, sekarang tadi masuk ruangan aja biar yang saya Masuk ruangan aja kamu deg-degan. udah iya deg-degan, terus sakit kepala luar biasa ya, nggak tahu, sakit kepala luar biasa banget. Ya, tadi si namanya Kiran ya? Kirana Cikra. Panggilannya Kiran. Ya, Kiran sudah habis disusuin, udah tenang. Sekarang bisa dilanjut lagi ceritanya. Jadi pas berusaha untuk chat aku, tiba-tiba Kirannya panas. Iya, ya? Kirannya panas tadi. Ada hubungannya nggak anaknya ini tiba-tiba sakit gitu ketika berusaha menghubungi kita untuk berobat? Sebenarnya kalau anak kecil kan masih dilindungi sama Allah ya, artinya banyak malaikat yang berdekat dengan. Tapi ya namanya ibunya lagi sakit, pasti hawa-hawanya kan ngebias gitu kan, anak nggak kurang baik lah, kurang bagus seperti itu. Nah, ini sebelum dipantau Panglima, ada sosok apa saja di badannya Mbak Kiki? Mas siapa? Ebing. Mas Ebing, bisa cerita apa keluhan dirasakan yang dirasa nggak masuk akal itu? Kalau saya sih, hidup saya selalu gelisah, bingung, tanpa arah dan tujuan. Kadang saya putus asa gitu ya. Ada apa dengan diri saya seperti itu? Saya sudah berusaha berobat ke sana ke sini, tapi tak ada perubahan. Yang ada, yang saya rasakan, rezeki saya sulit. Menurut saya ada yang ganjal atau aneh lah bagi saya ya, yang saya sering melihatlah tontonan Mata Langit, tontonan yang lain di YouTube. Saya sering mengikutinya,
menurut saya ada yang lain di diri saya. Makanya saya berusaha ingin kesini bersama sang istri, tapi ya terkendala lah, banyak kendalanya. Itu dirasakannya setelah menikah ya? Iya, setelah menikah, betul. Kalau sebelum menikah dengan Mbak Kiki, rezekinya bagus ya? Alhamdulillah sih, walaupun sedikit-sedikit ada aja rezekinya. Tapi sejak menikah kayak ada yang nutup gitu rezekinya. Betul. Terus katanya ini apa, sering berantem ya, sering emosional gitu berdua. Gimana ceritanya? Dia itu apa ya, kasar. Bagi saya itu kasar. Ke suami itu nggak ada sopan santun. Saya itu orangnya seneng yang lemah lembut. Tapi apakah sebelum di posisi yang sakit saat ini, awal-awal mengenal istri, dia begitu sama Baik. masnya? Enggak, Emang kan? agak Beda kan? Beda, baik. Mungkin agak manja lah. Sebelum menikah itu ya? Agak manja, cuman agak keras kepala juga. Saya bisa tahu lah sedikit lah keras kepala. Tapi kalau nambah kesini nambah, saya itu seperti kayak nggak dianggap orang. Nyuruh itu seperti, lo ambilin sana. Saya itu kadang sakit hati loh. Makanya perasaan saya hampir hilang gitu, tak ada rasa. Makanya saya selalu bilang, ya Allah, apa saya nyerah gitu, apa saya kabur, apa saya harus bagaimana gitu. Emang sempat kepikiran mau meninggalkan Kiki? Ya kalau udah cekcok, udah saya mendingan pergi gitu daripada. Tapi kan kamu punya anak bayi, Mas. Itu yang selalu saya pikirkan berulang-ulang. Maaf kalau nggak ada ini mungkin saya udah pergi kemana atau kemana lah. Dalam diri saya lah, ibaratnya saya masih muda gitu, masih bisa mencari lagi ya laki-laki ya baratna. Tapi saya selalu berpikir, ya Allah, saya masa sih harus menikah lagi dan menikah lagi gitu. Oh, maaf kalau boleh tahu, ini pernikahan yang keberapa dengan? Yang kedua. Sedangkan Mbak Kiki sama. Sebelum dengan Mas, apakah sakit itu pernah dirasakan? Yang sakit kepala, yang gelisah gitu? Enggak, saya sebenarnya kembali lagi Sayang, dititipin aja ya ke Mbak Siti. Sayang. Oke, kita lanjut lagi. Kalau Kiki yang dirasakan sakit itu dirasakan setelah menikah ya? Kalau sebelum menikah pernah nggak sakit? Sebelum nikah memang ngerasain sering sakit-sakitan kayak gini, cuman nggak terlalu dianggap gitu ya. Cuman setelah menikah ngerasain bener-bener dari rezeki itu sakitnya luar biasa ya, yang kayak lebih parah banget tuh sekarang mungkin. Terus mungkin ya dari hal kecil berantem mungkin ya Panglima ya. Kayak contoh dia bilang, pokoknya saling menyalahkan, gak ada titik temu gitu. Kayak dia, suruh. Nah sebenarnya kalau tadi saya ini lagi jadi berantem kan, cuma saya lebih baik diam. Bukan gitu, bukan cerita dia begitu. Jadi anak udah nangis nih, dia tuh main handphone aja. Minta tolong dong beliin antangin. Diem aja sampai anak mau ngejerit, saya mau mandi. Kadang kamu apa, ya wajar jadi marah. Kamu denger nggak sih? Jadi begitu, jadi asal usul berantemnya gitu. Jadi dia tuh kayak denger anak nangis masa bodoh gitu. Jadi saya tuh kebawa emosi dari situ sebenarnya. Kalau Panglima lihat apa yang terjadi antara Ebing dan Kiki ini sebenarnya? Saya melihat memang ada gangguan sihir atau santet pemecah belah rumah tangga ini. Jadi mereka dibuat saling tidak nyambung gitu. Yang satu berkata nggak nyambung, yang satunya lagi ke sana istrinya juga nggak nyambung juga gitu. Setannya ini punya taktik, punya trik nih untuk membuat keduanya nih saling menculut gitu. Menculut dan akhirnya tuh kebakar gitu. Panas, emosi gitu. Dan dari itu pertikaian itu ya keduanya jadi bingung sama diri sendiri. Ya, saya bingung. Kenapa saya begini ya? Kenapa saya begitu ya? Nah, jadi dua-duanya nggak mau disalahkan. Kalau menurut saya ya, kalau salah ya dua-duanya salah. Kalau dibilang benar ya dua-duanya benar. Ada satu perilaku dan perkataan yang tanpa mereka sadari dan bahkan mereka sadari, kok saya dikatakan seperti itu, kok dia ngomong begitu sama saya, kok saya omongin dia nggak denger, kayak cuek, kayak apa segala macem. Jadi itu terus terjadi gitu di dalam rumah tangga mereka. Ya ini namanya santet pemecah belah keluarga. Ini masing-masing berarti ada sosok yang di badan mereka nih Bang Dimas? Ada. Saya melihat kalau yang di sini sosok tinggi besar hitam, telinganya panjang, berbulu. Ya yang saya lihat ya. Langsung merinding deh. Matanya merah menyala. Saya lihat seperti itu. Ya kalau yang di sini siluman nenek-nenek, mak lampir. Saya lihat ya, mak lampir kalau yang sebelah sini. Jadi badannya terbalut pocong juga. Jadi dia kayak seperti gak terlihat gitu. Saya melihat ada kain kafan membalut tubuhnya.
Dan matanya juga saya lihat seperti buta gitu. Saya melihat begitu. Maaf Panglima, berarti ini saya melihat penglihatan bukan karena ini, bisa terjadi karena siluman tadi, apa sihir juga? Kenapa penglihatannya? Blur. Blur kan? Selama saya sakit kepala. Nah kan makanya saya bilang matanya buta. Padahal awalnya nggak ngeblur. Pakai kacamata kalau lagi ini, tapi nggak terlalu parah. Cuman semakin kesini tuh sakit kepala tuh ke mata blur. Betul Panglima bilang betul. Dari mata betul Jadi sekali. Udah banyak saya kasusnya melihat kalian tuh mau dibuat dia nggak bahagia gitu. Rasain lo, sampai kapan lo nggak akan pernah bahagia. Udah jantungnya nggak tahu. Lo rasain aja. Seperti itu. Jadi ada ungkapan kata-kata itu yang terdengar di telinga saya gitu. Berarti ada. Lo rasain aja. Tapi mereka sendiri merasa kayak mereka itu nggak ada gangguan. Betul sekali. Iya, tadi aja mau kemana? Jadi mereka ini sama diri mereka sendiri aja mereka udah nggak kenal. Betul. Mereka sama diri mereka sendiri aja mereka udah kayak nggak sadar siapa sih aku. Apa yang dirasakan ditanya juga bingung. Betul. Aku sakit nggak sih sebenarnya? Padahal mereka dari Rangkas Bitung kemari kan memang mereka merasa sakit, makanya mereka datang kemari itu berobat. Tapi sampai sini mereka tanya gitu. Itu jadi ya kadang nyadar, kadang nggak nyadar, kadang tahu, kadang nggak tahu, kadang tahu tapi kayak nggak percaya, kadang percaya tapi kayak nggak yakin. Jadi ada aja halangan, rintangan segala macam itu berat. Ini kasus mereka ini berat. Penyakit mereka ini juga berat, bukan penyakit ringan gitu sebenarnya. Bahkan tadinya Dan salah-salah antara mereka berdua ini bisa gila nanti. Betul. Antara betul dua, sekali. siapa salah satu korbannya? Betul sekali. Itu. emang target. Ada rasa saya ingin bunuh diri, nggak tahu. Aduh. Jadi kamu pernah ada terbersit gitu, pengen bunuh diri? Pas lagi hamil. Tuh. Pas lagi hamil itu aja. Apa yang kamu rasakan, Mas Ebi? Merinding Merinding kan? sampai atas kepala. Karena setan kalau masuk kemari, pasti begitu buka pintu itu, jantungnya mau lepas. Iya betul. Tadi dia jedek Jantungnya mau copot, duk 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 duk. Padahal saya nggak ada tadi lagi makan siang. masih nunggu. Saya nyampe kan duluan kamu nyampe, kamu nunggu. Kamu walaupun nggak ada orang di sini, tapi siapapun yang ada gangguan di badannya kalau masuk ke tempat ini, pasti jantungnya akan bergetar, kayak mau lepas jantungnya. Duk, Dalam perjalanan juga dia kayak bilang banyak ketakutan. gangguan gitu. Saya Ya, bilang pasti. semangat gitu, jangan menyerah. Pasti, karena ini hawa api berasa sekali, nyetrum ke badan saya, hawa panas, hawa yang benar-benar bergejolak gitu. Nah ini kan pengen diungkap ya, sebenarnya ini tuh gangguan ini asalnya dari mana, terus kenapa bisa kena kedua-duanya, bahkan ngefek kena imbas ke anaknya gitu kan ya. Nanti kita akan ungkap lewat proses mediumisasi, jadi Panglima nanti akan tarik sosoknya dan kalian langsung bisa tanya-tanya biar terbongkar semuanya. Ya Sobat Mata Langit, kita akan lanjut ke proses mediumisasi. Panglima akan tarik sosok yang mengganggu kedua. Itu dari siapa? Dari aku. Sabar. Lepas Mas. Kamu lepasin. Udah tenang aja situ, udah takut, tenang aja, tenang. Kau siapa? Kamu yang selalu nemanin saya ya? Menanyakan kau siapa? Kau yang selalu nemanin saya ya? Ya, aku Sudah berapa lama kamu di badanmu? merusak hatimu. Aku yang merusak hatimu. Wah, pantas saya nggak pernah, selalu hidup saya gelisah loh. Itu sudah menjadi tugasku. Aku bersemayam Dari kapan? di dalam hatimu. Dari kapan? Sudah lama aku berdiam diri di hatimu, menghancurkan perlahan-lahan. Dari siapa? Kiriman atau emang ikut sama saya? Aku utusan yang diutus untuk menghancurkan kalian. Jadi tugasnya untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Ya, tapi tugasku hanya menghancurkan hatimu, kegelisahan, kekecewaan. Maksudnya kau buat dia kecewa terus sama istrinya. Ya, Walaupun istrinya udah berusaha baik. karena kami mendapatkan tugas yang paling mulia. Waduh, tugas mulia kok Dari menghancurkan. Kamu dari mana? Memang tugas kami
paling mulia menghancurkan rumah tangga. Kamu dari mana? Asalku dari perairan yang ada di kotamu. Dari Banten. Kamu disuruh siapa? Kami disuruh oleh tuanku. Siapa tuanmu? Abah, itu tuanku Abah siapa? yang memeliharaku. Abah itu dukunnya. Oke, dukunnya namanya Abah. Lalu yang datang ke dukun dan bayarin dukun untuk menghancurkan rumah tangga mereka namanya siapa? Untuk apa menanyakannya? Ya pengen tahu. Masa kamu disuruh orang nggak tahu siapa yang nyuruh? Kau Pasti tahu lah. ingin balasnya? Tidak. Tidak, saya ini pengen berobat, pengen sembuh, pengen hidup normal, pengen ibadah. Saya tuh males kalau ke ibadah. Siapa Apa yang buat gara-gara dia kamu malas ini? ibadah? Untuk apa kau beribadah? Benar, dia yang Untuk Disiplin. apa? Hidupmu juga sudah sulit, hanya membuat capai badanmu, itu kan menurut kamu. membuat lelah. Itu menurut ente, bro. Kamu apa wujudnya? Aku hanya berwujud seekor yang sangat kecil, tapi aku bisa menjadi besar. Iya, maksudnya wujudnya itu manusia atau binatang atau apa? Aku tidak berwujud manusia. Aku bertanduk dan berlidah panjang. Ih, siluman. Emang ada siapa lagi selain kamu di badan dia? Ada nenek tua. Iya, kalau nenek tua saya bisa merasakan itu. Apa tugas nenek tua itu? Melindungi saya? Tetapi dia tidak bisa menghalangi kami. Ada yang tak bisa berbicara, yang berbalut, Pocong. Ya, yang tujuannya apa dia di badannya? Tugasnya? membuat mati dari berbagai arah. Jadi termasuk rezeki saya. itu. Dari rezekimu, kehidupanmu, bahkan umurmu. Kok kamu sombong ngomongin umur? Umur urusan Allah kok. Emang kamu buat apa? Mau buat umurnya pendek? Tersiksa perlahan-lahan. Kamu menyiksa hati saya ya. Soalnya saya emang selalu sakit hati kalau ini ya. Kamu sakit hati sama siapa? Sama Saya istrimu? selalu sakit hati. Membuat hatimu Selalu menjadi dengki Dengki terhadap siapa? yang ada di memori otakmu. Iya. Iya, kamu benci dengki sama siapa, Mas? Saya bukan benci ya. Dengki, iri. Benci bukan ini ya. Tapi Dendam. Tiba-tiba Ismi kesurupan. Kenapa kamu tidak rela saya tinggalkan? Kamu siapa? Masih mau mencari saya? Si Diana. Kamu siapa? Sini, sini. Kamu teh masih mau saja memanggil-manggil saya? Siapa? Kamu siapa? Kok merasa dipanggil? Sini, sini. Kiki. Tidak akan bisa sembuh kamu karena saya selalu ada di dalam pikiran kamu. Kamu di dalam pikirannya Kiki atau Semakin kamu marah, semakin kamu sakit hati, saya akan semakin berkobar di jantung. ya, kau tahu itu. Kasihan kamu menjadi korbannya, pelarian darinya. Betul, jangan takut. Kena hanya pelarian saja dia. maksudmu Jadi ini gimana? kayak saya pelarian gitu. Ini kan omongan setan, jangan terlalu dengerin juga. Kita mau korek-korek dulu ini. Jadi apa yang sudah kamu lakukan di badan dia? Saya Sini Mas, kalau tanya Mas. bilang saja, Kamu asalnya dari mana? Sebelah sini. Sini Mas, sini. Sebelah istrinya. Asalmu dari mana? saya itu ada dari jiwamu sendiri. Karena sakit hatimu, aku hadir karena
Memang anak itu wanita yang luar biasa. Anak itu tuh siapa? Cantik, Siapa? Namanya? mempunyai segalanya. Dulu kita senang-senang bahagia dalam kemewahan. Sekarang kamu sangat menyesal, seperti waktu ingin diputar kembali lagi ke masa yang lalu. Senangnya. Itu pikiran kamu, saya dibikin itu seperti itu ya. Tapi kan kamu juga yang merasakan seperti itu. Kamu wujudnya apa sih? Aku mah wanita. Wah. Wanita, makanya dia kadang seperti wanita. Maksudmu seperti wanita gimana? Karena senangnya berkumpul dengan wanita-wanita. Betul. Maksudnya gimana? Temennya banyak perempuan Dia ya? kebanyakan perempuan, bahkan dia WA-an apapun dia nggak menghargai saya. Benar, betul sekali. Dia mau telepon apa segala macam, saya banyak sakit hatinya sama Temennya banyak ceweknya? ceweknya, betul. Kamu itu hanya sebagai tanda saja, sebagai hiasan bahwa kamu itu istrinya. Betul. Tapi hatinya tidak memperistrimu. Kau kasihan ya, selalu dibandingkan dengan Kamu dibayar apa sama Tuhan kamu? saya mah tidak perlu dibayar. Jadi dibayar apa kamu? Saya dengan suka hati dan sukarela. Nggak mungkin loh, nggak mau dibayar. Mungkin lah. Kamu itu lebih baik ya sudah minta pisah saja. Sering sekali saya minta pisah, Panglima, karena dia itu ngerasa saya itu bener. Saya itu bener seorang suami gitu. Betul sekali apa yang diucapin sama apa? Karena kita itu satu perguruan. Oh gitu. Kamu pernah ke perguruan nggak sama kamu di mana? Ingat. Perguruan di mana coba? Bersama Berguru di mana? kita pernah mandi di sumur yang sama. Oh, maksudnya ke guru spiritual yang sama gitu? Ke orang pintar yang sama? Yang jelas kamu tidak akan bisa melangkah jauh Katanya tidak bisa melangkah jauh. Panglima, Hebat kamu ya. dari tempat yang sudah kubakari. apa? Tempat yang sudah Aku bakar. dibakar? Bagari ya, Oh, kupagari. agar kau tidak bisa pergi jauh-jauh. Pantesan ya, saya itu rumah tangga dengan dia, saya nggak bahagia, saya ngerasa kayak nggak dianggap. Tidak akan ada kebahagiaan. Tidak akan. Karena kamu itu hanya sebuah ikatan saja. Hanya status doang gitu Pantesan maksudmu? saya nggak pernah dianggap sama dia sebagai istri. Oh kamu yang buat begitu? Oh hebat. Kalian sudah Kenapa gitu jalannya? boneka Sadar nggak permainan kamu? kami. Berarti yang salah bukan saya ya? Coba saya mau tanya, ini kok gitu ya jalannya ya? Makhluk apa sih kamu nih? Kamu sebangsa apa? Tidak usah takut. Aku tidak takut sama siapa. Oh pantesan ya, kamu yang buat ini ya? Yang bikin dia sakit kepala siapa? Agar kau tidak bisa menjaga perkataanmu. Iya, ngomongnya jadi kayak nggak terkontrol kamu. Iya karena dia ini mancingin saya terus. Saya lebih suka bila kau memanggil seekor anjing dalam mulutmu. Masa? Manggil suaminya? Enggak, saya nggak pernah. Aku suka. Oh, berarti kamu gagal, kamu mancing dia supaya ngomong kasar, tapi dia nggak ngomong kasar, ya kan? Cuman memang saya galak, kalau dia nggak benar tuh kamu tuh gini gitu doang sampai saya nangis gitu. Ya, karena lidahmu tidak bertulang, sangat lunak sekali untuk dikunak. Hidup denganmu tidak ada kebahagiaan dan kemewahan. Kan kamu yang buat. Dia menghubungi banyak wanita untuk menemukan isi Saya sudah tahu. hatinya. Karena hatinya kosong denganmu. Saya sudah tahu semua itu, makanya saya datang ke sini mau berobat. Saya udah tahu kelakuan suami saya udah tahu. Kamu nggak lihat dia punya anak bayi? Kasihan tuh bayinya. Di mana hati nurani kamu tuh? Ambil saja untuk Berarti ini berapa kali saya mau berpisah juga gara-gara kamu ya disuruh gitu. Saya sakit kepala yang luar biasa loh. Kenapa ini? Badan saya habis-habisan, mata saya hampir kelihatannya kayak buram gitu. Siapa yang buat? ya. Memang kau akan kubuat tidak bisa melihat dunia ini.
tenggelam dalam dunia ini ke dasar yang paling bawah. Kau iblis apa setan? Maumu apa? Enggak, aku tanya dua perkataan, jawab. Aku apa Iblis saja apa setan? bisa. Aku Bicara apa saja. yang sopan dengan kami. Duh, Iblis apa setan kalian? dia pikir kita nggak sopan Bang Lino. Hah? Siluman apa demit kalian? Apa saja. Hmm? Kami bisa menjadi apapun. Hebat ya? Ya. Hebat. Aku mau lihat kehebatan Bisa kau merasa sampai di hebat. mana. Dia ketuanya ya Bang Lino. Mau aku lihat kehebatan kau kayak mana. Siapa ketuanya di antara kalian? Siapa ketuanya? Siapa? Siapa yang suka bikin saya linglung dan nggak bisa tidur kalau malam? Kau itu hanya harus memikirkanku. Saat kau memikirkanku, kau itu baik hidup. Iya. Saat kau memikirkanku, kau hidup. Memang gitu kalau Tapi ada yang bila kau negatif. memikirkan yang lain, maka kau akan merasa susah. Gak bisa, dia kan sudah menjadi seorang ayah. Dia harus mikirin anaknya. Kenapa kamu tutupin pikirannya? Tinggalkan saja Kiki. Siapa? Tinggalkan saja Kiki katanya. Dia kan Kiki namanya siapa? Kiki. Dia. Oh. Kiki kan gak ada salah sama kamu. Dia hanya membuat kau menderita. Kau tidak bisa bekerja. Kau tidak bisa jalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat yang menyenangkan. Ya kamu bilang kan dulu suka traveling ya. Kamu kan. Coba kamu jawab siapa ketuanya. Kamu bilang kamu paling hebat. Tadi Panglima tanya, pengen kamu tunjukin kehebatannya. Kau tolong. setan dari mana? Dari mana Kamu saja? sok cantik. Dari mana saja. Kamu sok cantik ya? Memang aku cantik. Cantik. Ini apa sih wujudnya Panglima? Perempuan Tuh. yang suka bersolet. Ya tidak seperti dia lusuh dan dekil. Karena aku begini, karena aku mungkin dibuat kamu. Dia ngelihatnya hancur. Dulu saya nggak begini loh. Saya punya segalanya. Waktu sebelum kenal dia, saya dengan kamu lebih jauh. Kamu dulu gendut, badannya bagus, segar, Bagus, sekarang seger. kurus. Saya punya mobil, saya punya segalanya. Sekarang saya habis-habisan. Iya, nyawamu sebentar lagi pun habis. Tuh apa yang saya rasain sekarang berarti kamu yang buat. Iya, untuk menghancurkanmu. Saya berobat sampai beberapa kali ke dokter. Dokter bilang nggak ada apa-apa ya. Badanmu terasa berat sekali. Kamu buat begitu. Terus kamu buat apa lagi? Rasanya malas sekali untuk menjumpai siapapun. Betul sekali. Betul. Kau merasa Sini deketin. seperti nenek-nenek, minder sekali. Hilang percaya dirinya. Betul. Iya, Betul sekali. itu yang namanya kau ditenggelamkan Saya seperti merasa depresi mayat. banget Oh. dengan kelakuan ini. Kau tidak ingat hampir saja kau mengambil benda tajam di rumahmu. Iya. Iya. Mengambil benda tajam. Apa? Saya ngerasa, yaitu Panglima, saya punya suami kayak nggak punya suami. Terus kamu ambil apa? Gunting, pisau? Saya rasa ingin bunuh diri itu doang. Menurut dia saya ini salah terus, bahkan saya ngasih tahu ke dia nggak pernah nganggap saya gitu. Itu. Tidak suka saya. Jadi lebih baik kau kembali saja seperti dulu. Temui aku lagi. Kita bisa merencanakan ke depannya. Udahlah, kamu itu harus move on. Udah punya masing-masing kehidupan baru. Itu siapa tuh yang di badan Agi? Temen kamu? Kalian satu komplotan ya? Hah? Iya. Apa? Jangan ikut campur kamu. Emang siapa dia? Ini urusanku. Apa urusanmu? Kamu siapa? Kamu mau ikut campur urusanku? Kalian bukan satu geng ya? Kamu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, aku datang Iya. tidak diundang dengan kalian. Memang Maaf jika aku lancang. tidak. Iya. Aku Apa? hanya penjaga tempat Penjaga tempat apa? yang ada di sebuah bukit Kenapa? kecil. Kau Biar dulu dia yang disuruh
tidak ada urusannya denganmu. Ini adalah urusanku. Jadi sebaiknya kau kembali saja urusi dengan manusia-manusia yang lain. Ini adalah bagian dariku. Ntar dulu, dia belum menceritakan apa-apa. Coba jelaskan Anda siapa dan kenapa tiba-tiba datang. Aku adalah leluhur Leluhur dari mana? dari kau. Dari jalur ayah atau ibunya? Aku dari ayah. Maju mas, paling ada nasihat. Jangan kau dengarkan. Diam dulu, ini leluhurnya mau bicara. Apa pesannya? Jika aku diberi kekuatan untuk menghancurkanmu, akan kuhancurkan kau. Aku tidak bisa. Ya karena kau tua renta. Karena aku hanya sosok leluhur, bukanlah sosok pilihan. Ini soalnya banyak netizen yang suka nanya, kalau ada leluhurnya kenapa tetap bisa diganggu? Karena ternyata leluhur itu hanya menjaga gitu ya Kak ya, nggak bisa menghalau ya. Leluhurmu itu hanya di luar jiwamu, bukan di dalam jiwamu. Jadi jiwamu lah tempat bagi kami, karena kami memang sudah diberikan izin untuk menduduki jiwamu yang penuh dengan amarah. Amarah adalah kedudukanku yang paling mewah dan berharga untuk kami duduki, dan itu sudah jelas singgah sana bagi kami untuk kami duduki. Berarti kalau ada ya gimana? Jangan kau dengarkan. Kami akan terus membisiki telinga dan batin manusia yang penuh dengan dendam dan amarah. Jadi ini seolah-olah ada sisi putih dan sisi hitam nih. Manusia tuh harus benar-benar ambil sikap yang baik ya Kak ya. Iya, tugas dia memang untuk menghasut kalian Biar pecah belah ya Kak. agar terpecah belah. Karena sesungguhnya itu adalah dari dosa-dosa masa lalu kalian yang semua ada pertanggungjawabannya. Mau kau dibalas dosamu di dunia, apa di akhirat nanti? Mungkin Allah ini mengasih balasan di dunia ini dengan ketidaknyamanan kalian. Mau kemana? Mau kemana kamu? Dia mau ngejar bayinya. Enggak. Kamu nggak boleh nyerah bayinya. Allah Akbar. Nggak boleh nyerah bayinya. Allah Akbar. Kamu mau ngapain? Mau diapain bayinya? Hah? Ngapain kamu masuk ke sana? Jawab, kamu mau ngapain tadi di sana? Apa? Kamu jangan coba ngasut dia lagi. Allah. Kenapa kau kok Kenapa marah-marah? kamu marah sama dia? Marah. Udah dengarkanlah leluhurnya. Jangan nikmati saja kemarahanmu. Kebahagiaanku telah hilang dari genggamanku. Kakek mau bilang apa? Allah, kenapa? Saya nggak takut sama kamu. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Nggak takut saya. Bang Lima, ini ganti sosok. Assalamualaikum. Siapa ini? Jangan ganggu, jangan ganggu tamuku. Oh, ini Jabar ya? Iya. Jabar ini security Bang Lima yang jaga di depan. Kenapa Jabar? Emangnya dia jahat Jabar ya? Iya, Dia ganggu siapa Jabar? jangan coba
coba kamu jelek. Jelek. Masuk jelek. Kamu jangan ngeledek gitu, Jabar tuh baik. Udah ngeledekin kamu tuh. Jelek kau. Dia? Iya. Izinkan aku untuk menghancurkannya. Boleh. Peringatan deh. Kasih pelajaran. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Iman. Sekali lagi. Waalaikumsalam. Kiki, sini Kiki. Sini Kiki. Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Kemari kau. Kemari kau. Kiki, sini Kiki. Kiki, sini. Duduk depan. Duduk depannya Kiki, sini. Ki, apa yang kau cari dalam hidupmu? Jawab, Pi. Bing, Diam. Aku tidak bicara dengan. Diam. Ketenangan saja. Saya sebenarnya pengen hidup normal. Pengen ibadah. Diam, kamu dengarkan. Apa yang kau cari? Ketenangan hidup dan pengen ibadah, hidup normal. Kalau Kau ada... siapa? Kau siapa? Aku tanya. Nggak tahu saya. Kau siapa? Kau siapa? Nama saya. Kamu itu siapa? Kamu siapa? Kamu manusia bukan? Iya betul. Kamu seorang suami. Diam. Diam. Kamu seorang ayah. Iya. Apa tugasmu sebagai suami? Kau imam. Iya. Di mana hatimu? Di mana hatimu? Tunjukkan. Di mana hatimu? Jawab. Di mana letak Tuhanmu? Di sini. Siapa Tuhanmu? Jawab. Pandang aku. Siapa Tuhanmu? Allah. Di mana kau tempatkan dia? Di sini. Lalu apa yang kau cari? Sampai kau mati kau tidak akan mendapatkan ketenangan. Ada di hatimu. Kau seorang siapa? Kiki, seorang ibu, istri dari suami saya. Bagus. Apa yang menyebabkan kemarahan? Saya nggak pernah dianggap sebagai istri. Dia tidak pernah menghargai saya. Cukup. Tidak usah ada pembelaan di sini. Ingat, jaga lidahmu. Lidah tidak bertulang. Berbanyak istighfar. Kau istri yang baik, harus banyak bersabar. Bantu dia. Tahan lidahmu. Mana tanganmu? Maju kau. Maju. Kau harusnya belajar. Kau tahu? Lihat aku. Rabbana Hatinya. hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna. Kau seorang pemimpin dan kau jadilah istri yang penyejuk saat dia pandang. Jangan pernah kau cemberut, jangan pernah kau menyinggung, jangan pernah kau berkata tentang masa lalunya, karena kau hidup di masa ini dan masa depan. Dia sudah ingin kembali. Perbaiki. Jangan pernah mengorek kesalahan satu sama lain. Itu doa yang harus kau hafalkan, kau imam. Ketenangan apa yang kau inginkan? Di mana kau cari ketenangan? Tidak ada yang memberi. Tapi di sini letak ketenanganmu.
sadari siapa dirimu. Itu yang terpenting. Sadari siapa dirimu saat ini. Mau kemana lagi kau pergi? Ke gunung mana lagi kau berangkat? Berapa lapis kain lagi yang kau butuhkan? Mau 7 lapis kain sekarang yang kau dapati? Mau terkubur kau dalam tanah? Mau di dalam kuburmu pun kau tidak akan mendapatkan ketenangan, karena masa lalu kalian belum tentu Allah memaafkan. Sekarang ketenanganmu adalah di mana letak Tuhanmu, dan kau menjalankan siapa dirimu, tugasmu, hakmu, dan kewajibanmu sebagai istri. Bicara yang lembut. Kalian masih ingin bersama? Masih ingin bersama? Saling pandang. Katakan, masihkah kalian berdua bersama? Masih ingin. Pandangi, katakan. Genggam jemari kalian karena kalian halal baginya. Pegang tangan, pegang. Nah, yang kuat enggak. Kau laki-laki jangan banyak menunduk. Kau laki-laki harus tegas. Katakan. Iya, saya masih pengen bersama sama istri saya dari susah sampai. Sebut namanya. Nurmakia Puspitadari. Katakan keinginanmu dari hati kecilmu yang terdalam. Jangan ada yang lain dalam pikiranmu. Aku tahu. Lihat Mas, lihat. Lihat Kiki. Pandang. Yakinkan. Saya Pandang. kamu ingin menjadi yang, ya jangan kasar. Jangan terbata-bata. Tegas. Jangan kasar ke saya. Saya tuh butuh yang lemah lembut. Jangan ungkapkan kesalahan, tapi utarakan keinginanmu. Bicara yang lembut. Mungkin saya lebih bersabar buat ngadapin kamu. Manusia yang baik, manusia yang mau memperbaiki dirinya dan tidak pernah mau merasa marah jika dia diingatkan dalam kesalahannya. Terimalah kekurangan kalian satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna. Kalianlah sebagai manusia yang menyempurnakan itu. Kau masih mau menerima suamimu? Masih mencintainya, masih menyayanginya, apapun keadaannya. Kau siap? Iya. Dan kau Siap. ciumlah tangan suamimu. Peluklah dia sebagai istri. Jangan lagi ungkit tentang kesalahan. Kau ingat, sampai kau tidak menjalankan, kau sebagai imam di rumah. Dan aku yang akan turun tangan untuk menegurmu langsung secara fisik. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan biarkan mereka menduduki apa yang mereka duduki di dalam jiwamu. Begitupun kau. Karena mereka hadir di antara hati-hati yang penuh dengan amarah, penuh dengan dendam. Hapus dendammu. Kau sudah mempunyai kesempurnaan. Apa yang kau inginkan saat sebelum kau mendapatkannya. Ingat, bukan? Perlu perjuangan. Sekarang sudah kau dapati, kau sia-siakan. Jangan kau menjadi manusia yang tidak pernah bersyukur. Jaga dan peliharalah sebagai rasa syukurmu. Orang yang tidak bersyukur ibarat ikan hidup tanpa air. Saya pamit Panglima. Iya. Karena mereka dari kawasan. Iya. Oh iya. Emang harus dilihat mereka ini. Sungaya ya. Udah pegang. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Pegang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Lepaskan saya. Saya akan kembali. Iya. Oh iya, terima kasih ya. Ya, Sobat Mata Langit, kita akan langsung melanjutkan dengan proses terapi terhadap Ebing dan juga Kiki. Mas, nanti selama di terapi, relax, matanya pandang ke Panglima sambil zikir. Auzubillahi Siap ya? minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sikit. Allah. Matanya lihat Bang Bima. Bismillah. Ya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Keluar kamu dari badannya. 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 Allah. Keluar kamu dari badannya. Allah. Keluar kamu dari badannya. Keluar. Keluar kamu. Allah Akbar, la ilaha illallah. Keluar kamu. Keluar. Keluar. Keluar semua. Nah, keluar. Keluar. Melawan saya. Pegang. Tahan. Jikir mas, jikir. Biar tahan. Tegak lagi. Matanya kemari matanya. Allah. Tahan. Keluar. Keluar. Iblisnya tuh. Dengar suara iblisnya. Ada kamu saksikan sendiri kan? Kamu lihat sendiri badan suamimu ada setan itu. Allah. Kalau begini. Wah, ini bandel banget nih. Udah pegangin. Bandel banget ini. Terus ya zikirnya, jangan berhenti zikir terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah. Nerapi satu orang udah kayak nerapi 10 orang. Apa tadi sebenarnya setannya kok segitu kuatnya? Mana? Yang di badan dia tuh kuat banget. Siluman kayak babi. Ini pakai gemeteran aku Iya. peganginnya. Bentuknya kayak babi gitu, berbulu, tertanduk. Matanya hitam merah menyala. Tadi kan memandang muka Bima kayak mau Iya. marah. Ayo Mbak, gantian. Terus. Keluar kau. Keluar dari badannya kau. Keluar kau dari badannya. Keluar. Keluar kau dari badannya. Yang buat suka ini, apa namanya? Nyebelin suaminya. Jadi dia suka nyebelin suaminya ini makhluk ini. Jadi seolah-olah kayak seperti dia ngomong, padahal dikendarain sama setan tadi nih. Sehingga suaminya jadi kesel. Jadi kayak dia didomba terus. Iya, lidahnya kayak nggak terkontrol ngomongnya ya.
Alhamdulillah pasien sudah melewati proses mediumisasi dan sudah diterapi dua-duanya. Mas Ebing dan juga Kiki, apa pengalaman yang dirasakan saat mediumisasi? Ya, agak sedikit lega hati saya ya. Apalagi tadi pas diterapi di dalam gentong ya. Kayak dingin banget, kayak di kutub. Yes. Di es gitu. Direndam di Apa yang es dirasakan gitu. itu? Apa ya, seperti mau tenggelam. Seperti mau tenggelam, tapi kedinginan sayanya. Selain itu? Nggak tahu deh, pokoknya yang perasaan lepas saya gitu. adem banget. Itu air adem. Itu waktu mandi ya? Iya, Jadi kayak tenang gitu ya? bikin tenang saya. Tapi pas di terapi tadi sadar nggak? Yang matanya Sedikit. sempat melototin Bang Lima. Sadar setengah sadar sih. Sadar nggak sadar ya? Iya. Nah, terus pas dapat pesan dari leluhur tadi gimana rasanya? Ya, mungkin supaya saya lebih baik lagi hidup saya. Mudah-mudahan saya dari sini bisa hidup normal Amin. kembali. Amin. Berkat Panglima dan Mbak Ratna Lisni dan tim Mata Langit. Makasih banyak banget. Saya udah diterima di sini dengan baik, diobatin. Saya ingin sembuh dari jauh dari hal yang negatif ya? negatif lah. Saya ingin hidup normal. Makasih banyak buat tim Mata Langit dan Mbak Ratna Lisni dan Panglima Langit. Terima kasih banyak sebelumnya. Kalau Kiki gimana pengalaman dan kesan-kesannya setelah lihat mediumisasi dan diterapi tadi? Kesan-kesannya untuk Mata Langit ya, terima kasih sebelumnya ya, udah banyak ngebantu. Terus apa yang saya rasain tadi sakit kepala sekarang sih agak sedikit mendingan ya, jadi nggak terlalu nyut-nyutan banget. Pas tadi mandi yang saya rasakan Mbak Ratna, Panglima, kayak ada yang mau copot gitu, kayak mau terbang, kayak dicabut gitu badan saya, nggak tahu apa yang kayak yang mau diangkat gitu, ngap gitu. Itu aja sih. Terima kasih ya untuk tim Mata Langit dan semuanya. Jadi pasien ini sudah berkenan untuk ditayangkan di YouTube ya, sebagai bahan pembelajaran mungkin bagi semua penonton Mata Langit. Harapannya apa setelah ini nanti? Menjadi lebih baik lagi, lebih dekatkan diri sama Allah, itu aja, menjadi yang terbaik buat suami, buat anak-anak aja. Amin. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah selamanya. Dan wajahnya berdua udah lebih terang nih. Coba lihat istrimu yang cantik ini. Sudah lebih cerah. Ya, Panglima mungkin bisa disampaikan hikmah yang bisa dipetik dari perjalanan kisah keluarga dari Mas Ebing dan juga Kiki. Ya, memang di Al-Quran itu sendiri ada dikatakan ya, ilmu sihir itu dapat memecah belah rumah tangga, dapat membuat satu dan lainnya itu jadi saling panas, benci, tidak suka, selisih paham akibat perkataan mungkin yang didengar kurang enak, kurang nyaman, saling menyalahkan terus, salah satu merasa saling tidak dihargai, ya kan, salah satunya lagi mungkin udah nggak nyambung juga, nggak nyimak juga dengan apa yang dikatakan. Jadi memang seperti itu ulah setan yang menempel di dalam jiwa manusia. Kita sebagai manusia makanya disuruh perbanyak berzikir agar kita bisa menghancurkan, mengikis, membakar iblis-iblis laknatullah yang bersemayam di aliran darah kita, di kolbu kita, di hati kita, membisik di telinga kita, melakukan sesuatu tanpa kita sadari, karena dia adalah api yang selalu membara, yang selalu bisa menyulut dan membakar kita ya di dalam tubuh kita. Makanya kendalikan hawa nafsu kita, kendalikan amarah kita, jaga lisan kita, perkataan kita, apalagi sama suami, ya kan. Habis itu jangan mencari-cari kesalahan satu dan lainnya, yang beginilah, yang begitulah, yang begitu. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna gitu, tapi bagaimana cara kita meredam, bersabar, sholat, zikir, mohon petunjuk Allah supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh setan sehingga membuat kerugian kita baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Itu saja sih pesannya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa, dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Lisni, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.